Belakangan ini lagi rame banget saham IPO yang arah berhari-hari pasca listing. Banyak yang ngantri pengen dapat barang. Tapi coba jujur deh, udah berapa kali kalian ikutan antri beli, tapi ujungnya malah nggak kebagian? Atau paling cuma dapat 1 atau 2 lot doang? Daripada capek terus ngejar hype tapi zong mulu, mending lirik aja yang lebih santai tapi pasti. Soalnya, sektor perbankan yang dulu dicap sebagai saham bapak-bapak, justru sekarang lagi bisa ngasih dividen yield hampir 10% nih. Ini jadi rekor tertinggi dividen yield saham perbankan ya, dan udah jauh lebih tinggi juga dari return obligasi. Bahkan ini belum termasuk potensi capital gain-nya ke depan. Nah, dengan harga sahamnya yang sekarang, di antara saham BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI, mana nih yang paling menarik buat dikoleksi? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau compare fundamental dan valuasi dari saham BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Mana nih yang paling menarik buat dikoleksi? Seberapa murah valuasinya? Dan yang paling menarik, mana nih yang dividen yield-nya paling gede? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik juga sama file Excel-nya, ada free sampelnya ya yang bisa kalian cobain. Cek aja langsung di kolom deskripsi. Sekarang kita mau pakai dulu buat compare saham perbankan. Nah, buat mulai analisanya, biasanya kita tinggal ganti aja nih kode saham di sini sama kode sahamnya mau kita analisa. Habis itu kita bisa langsung lihat laporan laba ruginya, laporan neraca, laporan arus kas, rasio keuangan, dan rasio valuasinya. Nah, karena di video kali ini kita mau compare 4 emiten perbankan, maka kita masuk ke tab komparasi yang di sini. Nah, di sini ada kolom, langsung kita masukin aja ya emiten-emiten yang mau kita bandingin. Yang pertama ada BBCA, lalu kemudian ada BBRI, ada Bank Mandiri, dan ada BBNI. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya perbandingan side by side nih antar 4 emiten ini untuk rasio-rasio yang nanti akan kita bandingkan. Jadi nanti kita bakal compare ya dari segi informasi umumnya, lalu kemudian profitabilitas, hutang-hutangnya, dividen yield-nya, lalu kemudian valuasinya. Kira-kira dari keempat ini mana nih pilihan yang terbaik buat update terakhir di bulan Juli ini? Nah, oke, sekarang kita coba analisa cepet ya. Kita udah pakai data yang terakhir nih ya, update laporan keuangan kuartal 1 tahun 2025, dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah kecuali disebutkan lain. Kita coba lihat dari sisi aspek yang informasi umum dulu ya. Kita pertama lihat dari sisi kapitalisasi pasar dalam angka miliar rupiah. Untuk BBCA, angka market cap-nya per video dibuat ya di tanggal 12 Juli tahun 2025 ada di angka 1.052 triliun rupiah. Buat BBRI ada di angka 582 miliar, BMRI di 459 miliar, dan BBNI di 154 miliar. Nah, angka market cap ini itu merepresentasikan besarnya sebuah perusahaan ya. Di sini kita bisa lihat yang terbesar adalah BCA ya, sampai 1.000 triliun rupiah. Ini artinya, kalau kita mau buy out ya 100% saham BCA, kita perlu uang sebesar 1.052 triliun, baru kita bisa jadi pemilik 100% saham BCA. Yang paling kecil di sini BBNI ya, cuma butuh 154 miliar aja. Nah, lanjut lagi kalau kita lihat dari sisi harga sahamnya ya, dalam rupiah, BBCA penutupan terakhir di 8.600-an, BBRI di 3.800-an, BMRI di 4.900, dan BBNI di 4.100-an. Kalau dari harga saham, kita sih masih bisa belum nentuin ya mana yang terbaik nih. Karena harga saham itu kan harga yang kita bayar ya, bukan soal valuasi perusahaannya. Jadi lanjut lagi, sekarang kita lihat dari sisi jumlah saham beredarnya ya. Untuk BCA di sini 122 miliar lembar saham yang beredar, BBRI 150 miliar, BMRI 92 miliar, dan BBNI 36 miliar lembar. Nah, maka dari segi jumlah saham beredar di sini paling tinggi BBRI ya, paling banyak dia. Nah, oke, buat 3 informasi ini masih merupakan informasi umum ya. Sekarang kita masuk ke informasi mengenai profitabilitas perusahaan. Mana nih yang terbaik di antara 4 emiten ini? Poin yang pertama di sini kita lihat sales growth ya, year on year. Ini artinya, tahun 2025 yang disetahunkan ya, kita bandingkan kinerjanya dengan tahun 2024 kuartal 4 kemarin. Di sini BBCA ada potensi growth ya 2,8%, Bank BRI potensi turun minus 0,1%, buat Bank Mandiri potensi naik 2%, dan BBNI di sini potensi turun minus 8,8%.
Nah, tentu kalau ngomongin sales growth semakin tinggi semakin bagus ya. Sini kita bisa lihat berarti paling tinggi adalah BCA nih. Kita berikan tanda dulu ya, kita kasih warna hijau coba. Nah, yang kedua terbesar di sini adalah Bank Mandiri ya, karena angkanya juga positif. Kita tandain juga ya warna kuning, karena dia nomor 2. Oke, jadi ini untuk sales growth-nya. Sekarang kita lihat dari sisi net profit growth-nya, year on year. Sama ya, akhir tahun 2025 yang disetahunkan dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2024. Bank BCA di sini ada potensi naik ya 3,2%, Bank BRI potensi turun minus 9,1%, Bank Mandiri di sini juga potensi minus 5,4%, dan Bank BNI di sini potensi naik 0,3%. Berarti sini kita kasih warna lagi ya, buat BCA warna hijau, dan kemudian Bank BNI di sini kita kasih warna kuning. Nah, lanjut lagi, sekarang kita lihat dari sisi rasio gross profit margin atau GPM. Di sini angka gross profit marginnya semua sama-sama 100% ya. Kenapa begitu? Karena rumus laba kotor itu kan revenue dikurangi beban bahan baku ya. Sedangkan perbankan itu tidak punya bahan baku, karena bahan bakunya ya duit itu sendiri. Makanya di sini GPM-nya 100%. Jadi kita lanjut aja, sekarang masuk ke yang kedua, net profit margin atau margin laba bersih. Nah, BCA di sini mencatat margin laba bersihnya dia 58,1%. Bank BRI 26,3%, Mandiri 31,5%, dan Bank BNI 32,2%. Paling tinggi BCA kita kasih warna hijau, dan buat nomor 2 terbaiknya adalah Bank BNI ya, di sini kita kasih warna kuning. Oke, lanjut lagi, sekarang kita lihat rasio ROE-nya nih, gimana nih, pada tinggi apa enggak? Bank BCA 23%, BRI 18%, Bank Mandiri 20%, dan Bank BNI di sini 12% buat ROE-nya. Tertinggi masih BCA ya, masih yang terbaik, kita kasih warna hijau. Untuk kedua terbaiknya Bank Mandiri sekarang, kita kasih warna kuning. Nah oke, sampai sini kita udah compare rasio penting untuk profitabilitas perusahaan ya. Sekilas dari sisi profitabilitas masih dimenangkan BCA nih. Cukup telak ya, menang semua nih, warna hijau semua. Untuk juara duanya, di sini ada Bank Mandiri dan Bank BNI, sama-sama menang 2 kali. Sedangkan Bank BNI di sini kalah semua ya untuk aspek profitabilitasnya dibandingkan 3 emiten lainnya. Masuk sekarang ke rasio hutang ya, rasio DER atau Debt to Equity Ratio. Bank BCA di 5,2, BRI di 5,9, Bank Mandiri di 8,5, dan Bank BNI di 5,7. Nah, buat rasio hutang perbankan, biasanya semakin tinggi angkanya semakin bagus. Kenapa begitu? Karena dana nasabah itu dihitung sebagai hutang ya. Jadi misalnya saya nabung di Bank Mandiri, maka uang saya itu akan dimasukkan sebagai akun hutang di laporan keuangannya Bank Mandiri. Jadi semakin tinggi angka DER-nya, biasanya itu menunjukkan semakin banyak masyarakat yang percaya sama bank tersebut. Berarti di sini dimenangkan oleh Bank Mandiri ya di 8,57. Kita kasih warna hijau. Dan kedua terbesarnya ada Bank BRI ya di 5,98. Kita kasih warna kuning. Oke, sekarang kita lanjut, kita compare angka dividend yield-nya ya. Nah, ini yang seperti saya bilang di awal nih. Kondisi perbankan besar sekarang, itu dividen yield-nya itu cukup gede-gede, hampir mencapai 10%. Kita lihat ya, buat Bank BCA di sisi masih kecil, masih 2,9% aja. Tapi Bank BRI di sini angkanya sudah 8,85% nih di harganya yang sekarang. Buat Bank Mandiri malah lebih tinggi lagi di 9,38%. Dan Bank BNI di sini 8,85%. Jadi kalau ngomongin dividen, harga saham saat ini paling tinggi dimenangkan oleh Bank BMRI ya, mencapai 9,38%. Di sini kita kasih warna hijau dulu. Dan buat kedua tertingginya ada Bank BNI ya, selisih tipis nih sama Bank BRI, tapi masih lebih tinggi BNI. Kita kasih warna kuning. Nah, ini berdasarkan penutupan harga saham Jumat kemarin ya. Padahal buat Bank Mandiri, kalau kalian cek di kisaran Rabu atau Kamis kemarin, itu dividen yield-nya mencapai 9,8 bahkan. Jadi hampir banget menyentuh angka 10. Nah, sebelum kita lanjut ke rasio valuasi ya, yaitu PBV dan PE ratio, saya mau ajak teman-teman kita lihat rasio khusus perbankan. Nah, di RDF ini memang nggak menyediakan rasio khusus perbankan, karena memang berubah-berubah terus setiap bulan. Saya udah rekapin buat update yang terakhir, jadi langsung kita lihat aja. Nah, jadi nih ya, teman-teman, rasio khusus perbankan. Saya udah rekapin buat update terbarunya, sekarang kita bakal compare, kira-kira mana nih yang terbaik dari 4 emiten perbankan ini. Yang pertama ada rasio net interest margin ya. Sesuai dengan namanya, kalau kita translate ya ke bahasa Indonesia, ini margin bunga bersih. Namanya usaha perbankan kan mereka dapat cuan dari selisih persen bunga ya. Di sini ada angka idealnya ya, yang sehat di atas 4%. Sekarang kita lihat nih, mana yang paling bagus. Buat Bank BCA di update terakhir di 5,8% ya NIM-nya. Bank BRI di 6,5%, Bank Mandiri di 4,6%, dan Bank BNI di 3,9%. Paling tinggi di sini BRI ya, 6,5%, dan kedua tertingginya adalah Bank BCA. Kita tandain lagi ya, warna hijau dan warna kuning. Nah, meskipun BMRI nggak menang juara 1, juara 2 ya, tapi masih tergolong ideal juga kok, karena angkanya di atas 4%. Yang BBNI ini nih agak sedikit lebih rendah ya, dia cuma 3,9% aja. Lanjut rasio khusus perbankan yang kedua ada yang namanya capital adequacy ratio atau rasio CAR. Ini kalau bahasa Indonesianya adalah rasio kecukupan modal ya. Idealnya secara aturan ada di atas 8%. Nah, kita bisa lihat sih untuk 4 emiten ini semuanya sudah jauh di atas 8% ya. Tapi kalau ngomongin yang tertinggi, ada Bank BCA sama Bank BRI ya, juara 1 dan juara 2.
Di sini saya tandain lagi hijau dan kuning ya. Lanjut lagi yang ketiga ada yang namanya loan to deposit ratio atau rasio LDR. Di sini kita bisa lihat untuk range idealnya di 78-92%. Buat Bank Mandiri sama Bank BNI ternyata angkanya lebih ya, sampai 93%-an nih. Sedangkan buat Bank BCA di sini agak rendah ya, cuma 76%, dan cuma Bank BRI yang di update yang terakhir masih masuk range angka ideal. Maka sini kita kasih warna hijau ya. Nah, loan to deposit ratio ini maksudnya apa? Ini artinya, dari sejumlah dana nasabah yang sudah dikumpulkan, itu berapa persen sih yang disalurkan jadi kredit? Misalnya ada 100 juta ya dana nasabah, di sini Bank BRI menyalurkan 86 juta nih buat jadi kredit, sedangkan sisanya di-keep di rekening perusahaan. Makin tinggi makin bagus, tapi kalau ketinggian, takutnya nanti ketika nasabah mau tarik uang itu nggak ada duitnya ya, makanya nggak boleh sampai berlebihan. Oke, lanjut lagi, rasio selanjutnya ada yang namanya NPL, di sini non-performing loan ya, kita ambil yang gross atau yang kotor. Di sini untuk angka idealnya di bawah 5%, dan buat 4 emiten perbankan ini udah termasuk kategori ideal ya, semuanya sudah di bawah 5% nih. Tapi kalau kita ngomongin yang paling kecil, itu ada Bank Mandiri, dan ada Bank BNI sama BCA ya, sama-sama 2%. Sini kita tandain ya warna hijau dan kuningnya. Dan rasio khusus perbankan yang terakhir ada rasio KASA, atau Current Account, Saving Account. Di sini angka idealnya di atas 60%, dan semuanya sudah tergolong ideal ya. Tapi yang paling bagus di sini adalah BCA, dan yang kedua adalah Bank Mandiri. Kita tandain lagi hijau dan kuning. Oke, jadi seperti ini ya buat sebaran rasio khusus perbankannya. Di sini masih dominan dimenangkan oleh BCA dan BRI ya. Di sini juara 3-nya adalah Bank Mandiri dan juara 4-nya adalah Bank BNI. Nah oke, jadi sampai sejauh ini kita udah compare analisa fundamental ya. Yang the best nomor satunya masih tetap Bank BCA ya. Lalu buat juara 2 dan juara 3-nya itu tergantung ya, bisa BRI, bisa Mandiri. Tergantung kita lebih prefer lihatnya yang mana. Kalau ngomongin rasio khusus perbankan tadi menang BRI ya. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi angka profitabilitas dan kemampuan bagi dividen, di sini Bank Mandiri lebih menang nih. Dia mencapai 9,38% buat dividen yield-nya. Dan buat Bank BNI mungkin bisa dikatakan juara 4-nya ya, karena hampir selalu kalah ya dibandingkan 3 emiten lainnya. Nah, kalau udah tahu gambarannya, tentu pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya ya. Apakah harga saham sekarang udah menarik nih buat mulai dikoleksi? Buat tahu jawabannya, kita perlu lihat namanya rasio valuasi. Di sini ada ya, PBV sama PI ratio. Kita lihat mulai dari yang PBV dulu ya. Untuk Bank BCA di angka 4,2, BRI di 1,9, BMRI di 1,8, dan Bank BNI di angka 0,9. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, cara baca rasio PBV umumnya kita patokan pada angka 1 ya. Semakin tinggi dari angka 1 semakin mahal, over value. Semakin rendah dari angka 1 semakin murah atau under value. Di sini berarti kita bisa lihat, paling mahal valuasinya adalah BCA ya, di 4,27. Paling murah adalah Bank BNI di 0,92. Ya, menurut saya Bank BCA yang cukup mahal ini bisa dijustifikasi ya, karena memang kinerja keuangannya jauh lebih better nih dibandingkan dengan 3 emiten lainnya. Jadi kalau kita mau ngomongin juara termurah ya, buat PBV-nya adalah BNI nih. Lalu kemudian kedua termurah ada Bank Mandiri. Kita coba warnain ya, hijau dan kuning. Dan kemudian buat dibandingin ya, kita lihat lagi rasio valuasi PI ratio, BCA di 18,6, BRI di angka 10, dan Bank BNI di angka 7. Nah, kalau rasio PER ini, kita patokan umumnya di angka 10. Semakin tinggi dari angka 10, semakin mahal. Semakin rendah dari angka 10, semakin under value. Nah, di sini ternyata juga sama ya. Yang paling murah adalah Bank BNI dan Bank Mandiri. Nah, oke. Jadi sampai sini kita udah selesai ya nganalisa komparasinya dan kira-kira mana nih yang terbaik dari antara 4 emiten ini. Kalau menurut pandangan saya pribadi, saya akan lebih milih Bank BRI ya di kondisi saat ini. Alasannya kenapa? Karena yang pertama, kalau kita pilih Bank BCA, dia secara valuasi sudah terlalu mahal. Memang sih kinerjanya bagus juga, tapi dividen yield-nya di sini kecil banget nih, cuma 2,9% aja. Nah, kalau gitu kenapa nih kok nggak PBRI? Karena kalau kita lihat dari segi profitabilitasnya ya, tadi sales growth-nya di sini angkanya masih potensi negatif nih. Dan net profit growth-nya di sini juga potensi negatif di akhir tahun 2025 nanti. Sedangkan kalau Bank Mandiri di sini potensi sales-nya positif, sedangkan Bank Mandiri di sini sales growth-nya potensi positif dan net profit-nya di sini negatif tapi nggak segede Bank BRI. Nah, kalau Bank BNI memang dia menang di valuasinya yang murah ya dibandingkan dengan 3 emiten lainnya. Tapi itu juga karena kinerjanya cukup turun ya. Di sini sales growth-nya juga minus 8,8% potensinya. Dan secara overall juga kita tadi udah lihat ya, secara fundamental agak kalah nih BNI dibandingkan dengan 3 emiten lainnya. Baik di rasio yang umum ini, maupun di rasio yang khusus perbankan ini ya. Kalau saya pribadi mungkin akan lebih milih Bank Mandiri saat ini, karena memang dari segi dividen yield-nya udah menggoda banget. Nah, di samping dividen yield yang cukup gede, Bank Mandiri ini juga posisi saat ini tergolong yang sedikit under value ya. Kita bisa buktiin di sini ya, kita pindah grafik historis, dan kita ganti kode sahamnya di sini Bank Mandiri ya, BMRI. Nah, lalu kita masuk ke rasio valuasi. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk target harga jual atau harga wajarnya. Nah, di sini ada dua strategi ya, bandingin dengan average 5 tahunan dan pakai patokan di angka 1. Nah, buat saham blue chip, itu lebih cocok kalau kita pakai average 5 tahunannya. Di sini kita bisa lihat Bank Mandiri secara PBV tergolong fair value, tapi ada potensi naik dikit ya, 3,9%.
target jualnya di 5.100 menurut rasio PBV. Sedangkan dari segi PE rasio ya, kita bisa lihat di sini tergolong fair value juga, punya potensi gainnya 5,6%. Tapi kita lihat ya, secara historis PE rasionya itu biasanya di angka belasan, 17 bahkan pernah sampai 19%. Nah, Bank BMRI ini kan tergolong saham blue chip ya, dan kinerjanya juga bisa dibilang top tier juga. Kalau kita bandingin sama saham-saham perbankan yang levelnya lebih kecil, kayak misalnya Bank Danamon atau mungkin Bank CIMB Niaga, tentu Bank BRI di sini lebih gede. Nah, karena perusahaan yang kinerjanya bagus seharusnya divaluasi premiumnya atau mahal, maka kalau kita bisa beli di harga wajar itu udah bagus banget gitu ya. Karena menurut saya pribadi sih Bank Mandiri nggak bakal sampai under value ya. Karena posisi fair value sekarang aja dividennya udah segede itu. Gimana kalau under value? Masa bisa sampai dividen yield 20%? Nah, jadi bisa dibayangin kalau misalnya angka 8,7 ini balik ya ke angka belasan, misalnya ke angka 12 ya. Berarti ada potensi gain sampai 40 atau 50%. Jadi bakal mulai lebih wajar. Kinerjanya premium, harga sahamnya juga premium. Tapi tentunya baik lagi ya, ini merupakan pendapat saya pribadi. Dan seperti biasa, saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri, atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Saat ini udah ada 820-an emiten yang rilis laporan keuangannya dan direkap ke RDFA ini. Buat teman-teman yang pesan, nanti bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Info lebih lengkapnya bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang masih mau tanya-tanya juga bisa nih ke admin via DM Instagram di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini, kemungkinan besar kalian juga bakal suka nih video lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.